Menurut para ahli, bermain game dapat meningkatkan kadar dopamin dalam otak yang dapat membuat seseorang merasa senang dan termotivasi. Bermain game dapat membuat seseorang merasa senang sehingga dapat mendorongnya untuk mengulangi aktivitas tersebut. Apalagi game yang dibuat dengan elemen yang dapat dipelajari dapat membuat pemain semakin tertantang untuk menyelesaikan tugas atau misi yang lebih sulit. Menyenangkan dan mencandukan adalah dua kata yang sepertinya cukup tepat untuk menggambarkannya. Lalu, bagaimana dengan men-scroll postingan gambar dan video di media sosial? Dua hal berbeda dengan efek yang sama kan? Menyenangkan dan mencandukan. Setiap hari, media sosial merajai sisi kehidupan masyarakat dunia. Rilis terbaru lembaga riset Nielsen menunjukkan media sosial menjadi sebuah solusi baru masyarakat berkomunikasi dan berekspresi. Sepertinya di zaman ini sudah menjadi hal lumrah menggunakan media sosial secara kompulsif dan bisa dibilang berlebihan. Asik menggulir postingan di media sosial hingga mengganggu aktivitas lain. Kalian mungkin tidak memiliki masalah dalam bermain game atau menjelajahi media sosial. Sebenarnya saya juga merasakan hal yang sama, namun terlintas di otak saya satu pertanyaan yang menjadi landasan mengapa saya membuat video ini. Saya bisa menatap layar ponsel, entah itu bermain game, menonton YouTube, scroll Instagram, sampai stalking mantan, dan melakukan kegiatan-kegiatan itu selama berjam-jam tanpa merasakan bosan dan lelah. Tapi anehnya, sangat bertolak belakang ketika saya belajar. Sungguh terasa membosankan dan melelahkan, walau setengah jam pun belum berlalu. Tidak hanya belajar yang saya maksud di sini, bekerja pun begitu. Dan masih banyak hal lain yang saya rasa positif untuk diri saya sendiri. Meskipun secara logis kita semua tahu bahwa belajar, berolahraga, membangun bisnis atau bekerja dan melakukan hal produktif lainnya akan memberikan lebih banyak manfaat dalam jangka panjang. Tetapi mengapa kita masih lebih suka menonton YouTube, memainkan game, atau scroll media sosial? Setelah saya melakukan riset dan membaca beberapa literatur, jawabannya sangat jelas mengapa bisa begitu. Bermain video game, menonton YouTube, dan scroll media sosial adalah hal yang mudah dan tidak membutuhkan banyak usaha. Sedangkan aktivitas opposite lain mungkin membutuhkan berpikir dan membutuhkan sedikit usaha. Tetapi ada beberapa orang yang tampaknya tidak memiliki masalah dalam belajar, berolahraga, atau mengerjakan proyek sampingan mereka secara teratur. Yang mana menimbulkan pertanyaan, mengapa ada beberapa orang lebih termotivasi untuk mengatasi hal-hal sulit dan menantang? Dan adakah cara untuk melakukan hal-hal sulit menjadi lebih mudah? Oke, untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu melihat otak neurotransmitter. Dopamin sering dianggap sebagai molekul kesenangan, tetapi tidak hanya itu saja fungsinya. Dopamin adalah apa yang membuat kita menginginkan sesuatu, dan keinginan itulah yang memberi kita motivasi untuk bangkit dan melakukan hal yang bersifat adiktif. Ada beberapa eksperimen yang neurosaintis lakukan pada tikus untuk menguji seberapa kuat dopamin. James Olds devised a crucial test. He worked out a new way to, in effect, ask animals how they felt. This is a device which trains the animal to turn on the stimulus for himself. Here you notice the animal wandering toward the pedal. Then one time he touches the pedal, it does turn on the stimulation. You can see the lights go on.
Para peneliti tersebut menanamkan elektroda di otak tikus. Setiap kali tikus menarik tuas, para peneliti merangsang sistem reward tikus di otak. Dengan kata lain, memberikan hadiah setelah tikus berhasil menarik tuas tersebut. Hasilnya adalah tikus-tikus itu mengembangkan keinginan yang begitu kuat, sehingga mereka terus menarik tuasnya, dan selama berjam-jam tikus akan menolak untuk makan atau bahkan tidur. Mereka hanya akan terus menekan tuas sampai mereka jatuh karena kelelahan. Namun, kemudian prosesnya dibalik. Para peneliti tersebut memblokir pelepasan dopamin di pusat reward otak. Akibatnya, tikus menjadi sangat lesu, yang bahkan hanya bangun untuk minum. Mereka tidak mau makan, mereka tidak mau kawin, mereka sama sekali tidak menginginkan apapun. Bisa dibilang, tikus kehilangan semua keinginannya untuk hidup. Dopamin memainkan peran penting di sini. Dengan eksperimen yang cukup ekstrim itulah kita dapat melihat efek serupa dopamin pada manusia dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada kenyataannya, otak akan mengembangkan prioritas sebagian besar berdasarkan pada berapa banyak dopamin yang diharap akan didapatkan. Jika suatu kegiatan melepaskan terlalu sedikit dopamin, Anda tidak akan memiliki banyak motivasi untuk melakukannya. Tetapi, jika suatu kegiatan melepaskan cukup banyak dopamin, Anda akan termotivasi untuk mengulanginya berulang kali. Setiap aktivitas yang mungkin ada potensi reward atau hadiah akan melepaskan dopamin, bahkan tidak peduli jika aktivitas tersebut adalah hal yang bersifat negatif. Tetapi, jika tidak ada imbalan langsung dengan perilaku itu, otak tidak akan melepaskannya. Contoh stereotipnya adalah seseorang yang kecanduan narkoba. Ia selalu merasa harus menggunakan obat secara teratur, bisa beberapa kali sehari atau setiap hari, dan butuh lebih banyak obat untuk mendapatkan efek yang sama. Walaupun ia sadar dengan resiko yang akan ia dapat, ia akan terus menggunakan obat tersebut lagi dan lagi. Selain membuat Anda tinggi, obat-obatan ini juga melepaskan dopamin dalam jumlah yang sangat tinggi dan tidak wajar, yang akan membuat semakin ketergantungan. Tetapi pelepasan dopamin tertinggi terjadi ketika Anda mendapatkan hadiah secara acak. Salah satu contohnya adalah bermain slot atau judi online. Bahkan jika Anda baru saja rungkat, Anda akan masih mempunyai harapan di dalamnya dan berharap untuk mendapatkan hadiah yang lebih besar daripada aba yang Anda depositkan. Walaupun Anda tidak tahu kapan itu bisa terjadi. Bahkan dalam masyarakat digital saat ini, kita membanjiri otak kita dengan jumlah dopamin tinggi yang tidak wajar setiap hari, dan apesnya kita tidak menyadari itu. Beberapa contoh perilaku dopamin tinggi termasuk scroll media sosial, bermain game, menonton pornografi di internet, dan lain-lain. Kita akan mendapatkan semacam penghargaan dengan masing-masing perilaku itu. Itu sebabnya kita terus memeriksa ponsel. Kita berharap melihat pesan teks atau pemberitahuan lainnya. Kita menjadi seperti tikus-tikus yang menarik tuas, mencoba mendapatkan pukulan dopamin baru. Tubuh kita memiliki sistem biologis yang disebut homeostasis, yang berarti bahwa tubuh kita suka menjaga kondisi fisik dan kimia internal pada tingkat yang seimbang. Setiap kali terjadi ketidakseimbangan, tubuh kita beradaptasi dengannya. Ketika kondisi lingkungan dingin, suhu tubuh kita menurun, dan sebagai hasilnya, kita mulai menggigil untuk menghasilkan panas dan menghangatkan tubuh.
Namun, ketika panas di luar suhu tubuh kita naik, kita akan mulai berkeringat untuk menghilangkan panas itu. Intinya, tubuh kita mencari cara untuk mempertahankan suhu sekitar 37 derajat Celcius atau 98 derajat Fahrenheit, tidak peduli apapun yang terjadi. Tetapi homeostas sering memanifestasikan dirinya melalui toleransi. Misalnya, orang yang jarang minum alkohol akan mabuk dengan sangat cepat, tetapi seseorang yang minum secara teratur harus minum lebih banyak alkohol karena tubuh mereka telah mengembangkan toleransi terhadapnya. Pada dasarnya, dibutuhkan lebih banyak alkohol untuk membuat mereka mabuk karena mereka sudah menjadi kurang sensitif terhadap efeknya, dan itu tidak jauh berbeda dengan dopamin. Tubuh Anda berusaha mempertahankan homeostas sehingga mengatur reseptor dopamin Anda. Pada dasarnya, otak Anda terbiasa memiliki kadar dopamin yang tinggi, dan tingkat itu menjadi hal baru yang normal untuk Anda. Dengan demikian, Anda mengembangkan toleransi dopamin Anda. Ini bisa menjadi masalah besar karena hal-hal yang tidak memberi Anda banyak dopamin tidak akan menarik minat Anda lagi, dan jauh lebih sulit untuk memotivasi diri untuk melakukannya. Mereka merasa bosan dan kurang senang karena tidak melepaskan dopamin sebanyak hal-hal yang dapat melepaskannya dalam jumlah tinggi. Itu sebabnya orang cenderung lebih suka bermain video game atau bermain media sosial dibandingkan dengan mempelajari atau mengerjakan tugas mereka. Video game membuat kita merasa baik dan nyaman karena mereka melepaskan banyak dopamin. Sedihnya, hal-hal seperti bekerja keras atau membaca melepaskannya dalam jumlah yang lebih rendah. Ini adalah satu alasan mengapa pecandu narkoba yang mencoba berhenti sulit menyesuaikan diri pada kehidupan normal. Toleransi dopamin mereka menjadi sangat tinggi sehingga kehidupan normal tidak mampu menyamakannya. Mereka menjadi tikus-tikus dari percobaan sebelumnya yang tidak memiliki motivasi untuk melakukan apapun jika tidak ada pelepasan dopamin yang cukup. Dan itu terjadi bukan hanya pecandu narkoba saja. Orang yang kecanduan video game, media sosial, atau pornografi di internet mengalami hal yang sama. Setelah toleransi dopamin mereka menjadi terlalu tinggi, mereka tidak akan menikmati perilaku dopamin yang rendah, yang menimbulkan pertanyaan, adakah yang bisa dilakukan untuk mencegah hal ini? Jawabannya adalah Anda perlu melakukan detoksifikasi dopamin. Yaitu menyisihkan satu hari di mana Anda menghindari semua kegiatan yang merangsang, berhenti membanjiri otak dengan dopamin dalam jumlah tinggi, dan membiarkan reseptor dopamin Anda pulih. Selama sehari penuh, cobalah untuk sesedikit mungkin bersenang-senang, mengurangi penggunaan internet. Tidak diperbolehkan masturbasi atau mungkin makan makanan cepat saji. Pada dasarnya, itu akan menghapus semua sumber kesenangan eksternal sepanjang hari, walaupun kita tahu pasti akan sangat membosankan. Solusinya adalah jangan berdiam diri, pergi keluar jalan-jalan, meditasi, berolahraga, atau melakukan hal positif lain. Ini akan membuat kita berpuasa dari semua kesenangan yang biasanya didapatkan, dan akan membuat kegiatan yang kurang memuaskan menjadi lebih diinginkan. Sederhananya, dopamin detox bekerja karena Anda menjadi sangat bosan. Hal-hal yang membosankan menjadi lebih menyenangkan, atau sesekali melakukan detoksifikasi dopamin yang lebih kecil. Dan mulai setiap minggu selama 1 hari penuh kita akan mencoba menghindari aktivitas itu. Ya, kita akan merasa sedikit bosan, tetapi itulah intinya. Kita ingin membiarkan reseptor dopamin pulih dari dopamin tinggi yang tidak wajar yang telah membanjiri otak kita. Dan kebosanan akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal lain di hari itu. Hal-hal yang biasanya kita tunda karena tidak mengeluarkan banyak dopamin. Dan karena kita bosan, lebih mudah bagi kita untuk melakukannya. Tentu saja, menghindari perilaku dopamin tinggi sesekali adalah hal yang baik.
Dan apa yang kita temukan adalah bahwa aktivitas dopamin tinggi saat ini dapat berfungsi sebagai insentif untuk mengejar hal-hal yang sebenarnya memberi Anda manfaat jangka panjang. Dengan kata lain, Anda dapat menggunakan aktivitas dopamin tinggi Anda sebagai hadiah untuk menyelesaikan pekerjaan yang sulit, dan inilah yang saya lakukan sendiri. Saya melacak semua pekerjaan dopamin yang sulit dan rendah yang saya lakukan. Setelah saya bisa menyelesaikan sejumlah pekerjaan saya, sebagai contoh, saya membersihkan kamar, mencuci pakaian, membaca buku, membuat video ini, dan lain-lain, saya menghadiahi diri saya sejumlah aktivitas dopamin tinggi pada akhir hari. Kata-kata kunci di sini adalah setelah dan pada akhir hari. Jika saya menikmati perilaku dopamin tinggi lebih dahulu, maka saya tidak akan merasa ingin melakukan pekerjaan rendah dopamin. Saya tidak akan cukup termotivasi. Jadi, saya mulai dengan hal-hal yang sulit. Kemudian saya membiarkan diri saya menikmati kegiatan berdopamin tinggi. Dan jika Anda bertanya-tanya, apa guilty pleasure saya? Itu adalah internet. Saya dapat dengan mudah asyik selama berjam-jam tanpa melakukan hal-hal lain. Itu sebabnya saya memiliki sistem ini. Jadi, saya bisa mengendalikan kecanduan saya. Tapi jangan salah, bahkan dengan sistem ini saya masih merencanakan hari-hari di mana saya sepenuhnya tidak akan melakukan aktivitas berdopamin tinggi. Untuk mengakhiri video ini, saya ingin mengatakan bahwa sangat mungkin membuat hal-hal yang dirasa malas dan sulit menjadi lebih mudah dan bergairah. Tetapi, ketika otak kita mendapatkan begitu banyak dopamin sepanjang waktu, kita tidak akan terlalu bersemangat mengerjakannya. Itu sebabnya kita harus membatasi penggunaan ponsel dan komputer bersama dengan perilaku dopamin tinggi lainnya. Jadi, jika Anda memiliki masalah motivasi, mulailah mendetoksifikasi otak Anda sesegera mungkin. Pisahkan diri Anda dari dopamin dalam jumlah tinggi yang tidak wajar, atau paling tidak biarkan diri Anda terpapar terhadap itu lebih jarang. Kita adalah pecandu dopamin sampai batas tertentu, dan itu hal yang baik karena dopamin memotivasi kita untuk mencapai tujuan kita dan meningkatkan diri kita. Tetapi terserah pada Anda untuk memutuskan dari mana Anda akan mendapatkan dopaminnya. Apakah Anda akan mendapatkan dari hal-hal yang tidak menguntungkan, atau Anda akan mendapatkannya dari pekerjaan yang mendukung tujuan jangka panjang Anda? The choice is yours.